Satu karya tulis yang pernah saya gubah sudah tahunan yang lampau ingin saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Islam. Judulnya Tokoh Nyeleneh yang Menentang Syariat. Apapun etnis atau marganya, maka itu bukan panutan umat. Waspadaan umat akhir-akhir ini perlu ditingkatkan secara terus-menerus, terutama di kalangan masyarakat awam yang banyak menjadi korban karena ketidakmengertian dari bidang ilmu agama. Seringkali kita dengar adanya penipuan bergedok agama oleh tokoh agama. Tentu tokoh agama yang dimaksud di sini adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka ekses yang ditimbulkan, ada kalanya munculnya aliran baru dengan ajaran yang sebelumnya tidak pernah didengarkan sama sekali, bahkan sangat berbeda dengan apa yang umumnya dipahami oleh masyarakat. Tidak jarang pula sang oknum secara vulgar mentahbiskan diri sebagai figur seorang ulama dengan segudang predikat, misalnya kiai, gus, lora, buya, abadi, habib, syekh, tuan guru, ajengan, ustadz, dan lain-lain. Padahal dirinya tidak mengerti alif bengkong, sebuah istilah yang sering digunakan oleh kalangan pondok pesantren sebagai simbol tidak pintar mengaji. Sesungguhnya predikat keulamaan tersebut pada hakikatnya bukan hasil rekayasa sebuah lembaga resmi pemerintahan maupun lembaga pendidikan. Bahkan pondok pesantren sekalipun tidak bisa secara serta-merta menjamin seluruh alumninya menjadi ulama-ulama panutan. Karena pemberian predikat ini menjadi hak prerogatif Allah selaku penentu tunggal bagi nasib dan kodrat hamba ciptaannya. Yang mana pemberian gelar itu dilewatkan kesepakatan masyarakat yang tidak dapat diganggu-gugat. Sering terjadi fenomena di antara para ulama. Ternyata mereka tidak tahu dengan pasti mulai kapan dirinya dipanggil dengan sebutan kiai, atau gus, atau lora, atau ustadz, dan lain-lain oleh masyarakat. Namun, ada pula di kalangan ulama yang lebih senang dipanggil dengan sebutan yang umum, dipergunakan oleh sesepuh masyarakat, seperti panggilan mbah, pak, mas, kang, bang, dan lain sebagainya. Padahal eksistensi mereka sebagai ulama tidak perlu diragukan. Realita ini sangat kontradiksi dengan perilaku sang oknum pengguna gelar karbitan yang tidak jarang dalam praktek ritualnya sengaja menggait masyarakat kelas bawah, menengah, bahkan kelas atas dengan kemahirannya berdiplomasi dan tutur bahasa yang menarik serta bumbu-bumbu tertentu untuk menundukkan calon mangsanya. Biasanya ritual yang diperagakan tiada lain hanyalah sebuah kedok untuk memuluskan ambisi pribadinya. Bisa jadi mencari uang, fasilitas, ketenaran, atau kedudukan. Runyamnya banyak masyarakat awam terperdaya hanya karena melihat penampilan, gaya tutur kata, keberanian saat mendekati calon mangsa, atau terkadang masyarakat hanya sekedar melihat garis keturunan atau nasab tanpa mau menyeleksi secara jeli, benar, dan mendasar tentang hakikat keilmuan dan akhlak keulamaan sang oknum. Dengan adanya figur oknum semacam ini, maka seringkali
institusi ulama berpredikat kiai, gus, lora, buya, habib, tuan guru, syekh, ustadz, dan yang semisalnya yang benar-benar original sesuai dengan rukun dan syaratnya sebagai ulama akan menjadi tercemari. Hal ini karena masyarakat awam ada kalanya menggebyak-uyak atau menyamaratakan saat menghukumi pelanggaran etika yang dilakukan oleh sang oknum. Contoh yang sekarang terjadi di dunia medsos, adanya oknum dari anak-anak muda, entah itu dari kalangan ustadz, lora, gus, ye, atau habib, atau syekh, terutama yang sedang naik daun di dunia medsos. Namun perilakunya tidak dapat menjaga akhlak dan adab sopan santunnya terhadap orang-orang soleh yang jauh lebih sepuh daripadanya. Tentu yang seperti ini sangat memprihatinkan. Contoh lain, adanya sekelompok orang atau oknum-oknum yang menampakkan dirinya sebagai wali kekasih Allah, entah itu wali abdal atau wali autad atau wali ghaus, bahkan ada juga yang mengaku sebagai Imam Mahdi, padahal perilakunya bertentangan dengan ajaran Al-Quran, hadis Nabi, ajaran para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Di sini para ulama yang benar-benar warathatul anbiya atau pewaris para nabi harus berani dengan tegas menerangkan kepada umat bahwa tidak semua orang yang dipredikatkan oleh masyarakat, utamanya oleh media, sebagai seorang kiai, gus, lora, abadi, habib, syekh, ustadz, dan lain-lain harus diikuti dengan membabi buta. Tetapi hendaklah umat Islam cerdas membaca manakala ada oknum berpredikat kiai, lora, buya, habib, syekh, ustadz, abadi, dan lain sebagainya, tapi mengajarkan ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis serta ajaran para ulama salaf, maka umat harus meninggalkannya, bahkan wajib ikut memerangi akidah dan perilaku sesatnya bersama bimbingan para ulama yang lurus. Semoga bermanfaat bagi kita semua.